Bab 385. Dia adalah pembunuhnya. Kalista Ye tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Dua ketidakmungkinan berturut-turut sudah cukup untuk menunjukkan rasa bersalahnya. Dari lubuk hatinya, dia tidak dapat menerima bahwa pemuda yang dia fitnah barusan adalah penguasa Jiangping yang ingin diperlakukan oleh keluarga Ye sebagai tamu. Anton Liang diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dan akhirnya berhenti berbicara. Pergi ke keluarga Han di ibu kota provinsi, aku tidak percaya bahwa keluarga kaya terbesar Jiangping tidak akan tahu siapa penguasa Jiangping. Wajah dingin Kalista Ye penuh amarah. Sebenarnya dia tiba di Jiangsu pagi ini, dan pergi ke beberapa keluarga berturut-turut, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan kepadanya siapa penguasa Jiangping. Semua orang sangat hormat, tetapi ketika dia bertanya tentang penguasa Jiangping, mereka mengubah topik pembicaraan satu demi satu. Kecuali berita yang diketahui dunia, berita berharga apapun ditolak untuk diungkapkan. Bukan karena keluarga ini tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Jerry yang memberi mereka terlalu banyak kejutan pada pertemuan pertukaran hari itu. Pewaris keluarga Huang dibuat berlutut di depan umum, bahkan bahunya dihancurkan oleh Jerry Yang. Terlebih lagi, seorang gadis dari keluarga Ye. Saat ini, Jerry yang telah tiba di lantai bawah grup Sanhe, menunggu untuk menjemput Lesi Qin dari pekerjaan. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Tuan Yang, ada sesuatu yang perlu aku laporkan kepadamu. Suara Yosua Guan sangat hormat. 8 keluarga besar kota Yan, orang-orang dari keluarga Ye telah datang ke rumah, dan menanyakan tentangmu. Mendengar ini, Jerry yang memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan bertanya, orang dari keluarga Ye yang kamu sebutkan, bukankah seharusnya wanita bernama Kalista Ye? Iya, wanita ini dia ingin bertemu denganmu. Yosua Guan berkata, seharusnya dia ingin menarikmu. Tapi jangan khawatir, aku belum mengungkapkan. Aku sudah memberitahu keluarga lain, tidak ada yang berani mengungkapkan identitasmu. Yosua Guan berkata lagi. Oke, aku mengerti, kata Jerry Yang. Setelah menutup telepon, sudut mulut Jerry yang sedikit terangkat, menunjukkan sedikit rasa dingin. Kalista Ye, jika kamu tahu bahwa aku adalah penguasa Jiangping yang kamu cari, wajah seperti apa nanti? Jerry yang berkata pada dirinya sendiri. Di depan Kalista Ye barusan, dia sudah sangat marah. Tiba-tiba mengetahui bahwa dia ingin menemukannya, Jerry yang merasa sangat lega. Hanya memikirkan tentang hubungan antara Kalista Ye dan Lesi Qin, ekspresi Jerry yang menjadi gelap lagi. Haruskah aku memberitahu Lesi? Jerry yang tampak bingung. Dia tiba-tiba merasa sangat kasihan pada Lesi Qin, Yuri Zhou dulu, cukup membuatnya sedih. Akhirnya ibu kandungnya muncul, dan ternyata dia memiliki sikap seperti itu. Selama ini, hubungan antara dia dan Lesi Qin sebenarnya sudah sangat dalam. Jika Kalista Ye pertama kali mencari Lesi Qin, dia yakin Lesi Qin akan menolak untuk berpisah darinya. Dengan temperamen Lesi Qin, dia bahkan mungkin menolak untuk mengenali Kalista Ye. Tapi dia sendiri yang harus menanggung semua rasa sakit itu. Kuharap keluarga Ye tidak bertindak terlalu jauh. Jerry yang menyipitkan matanya dan berkata, bagaimanapun juga, dia masih berniat menyembunyikan kebenaran untuk sementara. Untuk saat ini, Lesi Qin akan sangat kesakitan jika dia tahu yang sebenarnya. Keluarga Han di Jiangping. Di halaman kecil sebuah villa terpisah. Tuan Han, aku datang kepadamu hari ini, dan aku butuh bantuanmu. Kalista Ye berkata langsung ke intinya. Alfredo Han tersenyum, Alfredo Han dapat membantu hal-hal yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh keluarga Ye. Wajah Kalista Ye sedikit jelek, tapi bagaimanapun juga ini adalah Jiangping, jadi dia tidak berani terlalu lancang. Tuan Alfredo pandai bercanda. Sejak kehancuran keluarga Meng dan Ning, keluarga Han telah menjadi keluarga terkuat di Jiangping. Apa yang tidak bisa dilakukan Tuan Han di Jiangping? Kalista Ye berkata sambil tersenyum, ada sedikit rasa dingin di kedalaman matanya.
Alfredo Han tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memegang cangkir teh yang penuh dengan noda teh, dia menyesap tehnya. Dia sudah diingatkan oleh Yoshua Guan bahwa Kalista Ye mungkin mencarinya, jadi dia otomatis tahu tujuan Kalista Ye. Melihat dia diam, Kalista Ye juga tetap diam, matanya tertuju pada Alfredo Han yang sedang minum teh dengan kepala tertunduk. Anton Liang berdiri di belakang Kalista Ye dan menatap Alfredo Han dengan dingin. Alfredo Han sepertinya tidak merasakannya, duduk di meja teh dengan tatapan santai. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan 2 menit penuh berlalu, dan tidak ada yang berbicara. Kalista Ye akhirnya kehilangan ketenangannya, dan suaranya menjadi lebih dingin, "Aku di sini hanya untuk satu hal, penguasa Jiangping, siapa itu?" Alfredo Han tersenyum ringan, "Penguasa Jiangping adalah penguasa Jiangping. Aku tidak tahu apa maksud Nyonya Ye dengan kalimat ini." "Alfredo Han, jangan bermain denganku. Aku tidak suka bermain-main. Katakan padaku, siapa penguasa Jiangping yang..." Kalista Ye berkata dengan dingin, "Jika urusan penting keluarga Yeku tertunda, keluarga Hanmu tidak akan mampu menghadapi Nua. Nyonya Ye, jika ingin memohon bantuan lakukan dengan baik. Dengan caramu begini, tidak ada yang mau membantumu, kan?" Senyum di wajah Alfredo Han memudar, dia perlahan meletakkan cangkir tehnya, dan berkata dengan acuh tak acuh. "Meminta bantuan." Kalista Ye mencibir, dan berkata dengan marah, "Keluarga Han tidak memenuhi syarat untukku Kalista Ye, untuk mengemis. Kalau begitu, tolong keluar." Alfredo Han langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu tersebut, tanpa memperhatikan Kalista Ye sama sekali. "Lancang!" Anton Liang yang berada di belakang Kalista Ye, berteriak dengan marah, maju selangkah, menatap Alfredo Han dengan niat membunuh dan berkata, "Berani bersikap tidak masuk akal kepada Nyonya Ye, apakah kamu tahu konsekuensinya? Ini Jiangping, ini keluarga Han." Alfredo Han berdiri dengan tangan di belakang, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tapi kata-katanya seperti pencerahan, yang langsung membangunkan Kalista Ye dan Anton Liang. Kalista Ye hanya membawa Anton Liang bersamanya, tapi ini adalah keluarga Han paling kuat di Jiangping. Meski tidak ada yang bisa menghentikan Anton Liang, jika keluarga Han ingin membunuh Kalista Ye, itu akan mudah. Terlebih lagi, kali ini keluarga Ye mengirim Kalista Ye ke Jiangping untuk berteman dengan penguasa Jiangping, bahkan menikah dengannya. Fakta bahwa keluarga Han selamat dari konfrontasi ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa penguasa Jiangping memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Han. Jika Kalista Ye benar-benar berani menyentuh Alfredo Han, apakah dia bisa memenangkan keluarga Han? Bahkan penguasa Jiangping di belakang keluarga Han tidak akan membiarkan mereka pergi. Bagus, sangat bagus. Kalista Ye sangat marah hingga dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu adalah orang pertama yang mengabaikan keluarga Ye." Setelah mengatakan ini, sosok muda yang dingin dan mendominasi tiba-tiba muncul di benak Kalista Ye, dia tidak menghormati keluarga Ye. Kalista Ye sedang dalam suasana hati yang buruk, dia pergi ke beberapa keluarga di Jiangsu sebelumnya, tetapi semua kembali tanpa hasil. Di depan Jerry Yang, dia juga diperlakukan dengan buruk. Sekarang di keluarga Han, sama lagi. Ini membuatnya tiba-tiba curiga, apakah pengaruh keluarga Ye di Jiangping benar-benar lemah? Tidak. Alfredo Han berkata dengan tenang. Kalista Ye menggertakkan giginya dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia memelototi Alfredo Han dengan getir, lalu berbalik dan pergi. Jika anggota keluarga Ye tahu apa yang terjadi padanya hari ini, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Tapi dia tahu bahwa bahkan jika itu digantikan oleh anggota lain dari keluarga Ye, akhirnya akan sama. Semua ini karena penguasa Jiangping yang misterius dan tidak dapat diprediksi, sangat disukai oleh kepala keluarga Ye, dia memberi perintah untuk mati, dan bahkan jika mereka tidak bisa menikah, mereka harus berteman. Itu sebabnya dia mengikat tangan dan kakinya, dan hanya bisa menahan amarahnya. Begitu Kalista Ye pergi, Alfredo Han menelepon Jerry Yang dan melaporkan situasinya.
Tapi Jerry yang hanya menjawab dengan satu kalimat, bagus sekali. Karena kamu memandang rendahku dan masih ingin menemukanku, aku akan membiarkanmu menderita sedikit dulu. Pada saat yang sama, Jiang Ping membagi kemudi asosiasi seni bela diri. Seorang pria parubaya tiba-tiba datang. Yoshi, selamat. Nelson Lee, selamat. Di bawah kepemimpinan Yoshi dan Nelson Lee, puluhan orang kuat yang berbagi kemudi secara merata membungkuk. Dari sini terlihat bahwa identitas pendatang itu sangat mulia. Saudaraku Suryo Niu, siapa yang membunuhnya? Tuan Jiu memandang Yoshi dengan acuh tak acuh, dan menanyainya dengan keras. Yoshi bergegas maju, dengan ekspresi tulus dan ketakutan, dan berkata dengan mata merah, nama pembunuhnya adalah Jerry Yang, dan dia dikenal sebagai penguasa Jiangping. Bersambung.